Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dinas, Bapak Ibu Pembina, dan Sobat Prestasi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses praregistrasi dan registrasi untuk FLS 2N dan O2SN. Jadi ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, untuk praregistrasi atau pembuatan akun sekolah. Kedua, registrasi peserta FLS 2N. Dan yang ketiga, registrasi peserta O2SN. Nah, jadi pertama, Bapak Ibu operator atau pembina yang mengakses dari website Puspesnas terlebih dahulu. Di sini silakan akses website Pusat Prestasi Nasional, silakan pilih jenjangnya SD atau SMP. Lalu nanti ada cabang lombanya, pilih O2SN atau FLS 2N, klik laman. Setelah itu akan masuk ke halaman lomba. Halaman selanjutnya. Ke halaman lomba, silakan pilih akan registrasi untuk lomba apa, apakah FLS 2N atau U2SN. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login di halaman selanjutnya. Di halaman login, silakan klik buat akun di sini untuk mengawali proses praregistrasi. Nah, setelah itu, pilih daftar sebagai sekolah, lalu pilih provinsinya, pilih kabupatennya, dan pilih kecamatan, dan jenis sekolah. Pilih SDMI atau SMP MTS, masukkan NPSN-nya, dan masukkan kode registrasi yang diberikan oleh dinas. Jadi nanti kode registrasi ini hanya muncul di akun dinas. Kami mohon kepada dinas hanya memberikan kepada sekolah yang menjadi perwakilan kabupaten kota. Setelah itu klik submit. Jika sesuai, maka akan masuk ke halaman form koordinator sekolah. Di sini silakan lengkapi. Jadi ada beberapa kolom yang sudah terisi. Salah satunya adalah nama instansi. Pada nama instansi, jika nama instansinya tidak sesuai dengan instansi dari Bapak Ibu, tolong tidak dilanjutkan untuk submit atau mengganti nama instansinya. Karena berarti ini karena NPSN yang dimasukkan ketika tadi sebelumnya itu salah NPSN-nya. Jadi silakan ulang kembali proses praregistrasi dengan masukkan NPSN yang benar. Jadi selain nama instansi yang harus benar, di sini juga data lainnya harus benar, terutama untuk email pribadi. Email pribadi ini berlaku sebagai akun, ini dimasukkan dalam domain Gmail. Lalu untuk catatan lainnya, untuk NPWP jika tidak ada, silakan masukkan angka 0 saja. Nah, jika sudah, silakan klik submit. Setelah itu akan muncul pesan selanjutnya. Sebuah email telah dikirim kepada email yang tadi didaftarkan. Silakan cek emailnya sebelum tanggalnya kadaluarsa. Buka emailnya. Nanti ada email yang dikirimkan. Nah, di sini klik link berikut. Link berikut ini adalah link buat sekarang di sini. Silakan diklik. Jika masih ada waktunya, maka akan masuk ke halaman untuk membuat password baru. Silakan masukkan password yang diinginkan dan konfirmasi password yang dimasukkan pada 2 kolom ini harus sama. Setelah itu, klik submit. Setelah klik submit, maka akun Bapak Ibu sudah aktif. Jika Bapak Ibu tidak melakukan proses tadi, hanya mengisikan form koordinator dan tidak membuka email, maka ketika dicoba untuk login, akan muncul user tidak aktif. Masuk ke halaman login. Nah, seperti itu untuk proses praregistrasi atau proses pembuatan akun dari sekolah. Jadi pertama ini selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan registrasi untuk FLS 2N.
Di sini silakan masukkan email dan password. Email yang tadi didaftarkan ketika proses registrasi, pastikan ketika memasukkan emailnya dalam huruf kecil semua dan tidak mengandung spasi, dan masukkan password, lalu klik sign in. Nah, lalu akan masuk ke halaman dashboard. Di sini yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan pembina atau pelatih terlebih dahulu. Silakan klik FLS 2N, lalu pilih pembina pelatih. Di halaman selanjutnya, tambah data pembina. Di sini tambah data pembina, ada beberapa kolom yang sudah diisi. Nah, silakan lengkapi kolom-kolom yang belum diisi. Di sini catatannya sama seperti sebelumnya di form sekolah. Untuk NPWP jika tidak ada, diisi angka 0 saja. Setelah itu klik submit. Setelah klik submit, silakan akses FLS 2N provinsi untuk mendaftarkan peserta. Nah, di sini untuk mendaftarkan peserta, pilih cabang lombanya. Di sini misal saya milih untuk cabang lomba perorangan, gambar bercerita. Nah, lalu jika lombanya perorangan akan diarahkan untuk pencarian NSN. Silakan masukkan NISN-nya, NISN peserta didik yang akan didaftarkan sebagai peserta, klik cari. Jika ditemukan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi akan muncul di sini tampilan ditemukan. Jika tidak ditemukan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah NISN-nya memang tidak terdata di data Pusdatin yang Puspresnas gunakan. Kedua, NPSN peserta didik yang didaftarkan tidak sama dengan sekolah yang login. Atau bisa jadi Bapak Ibu ingin mendaftarkan anak yang baru pindah, ternyata di data Pusdatin yang kami gunakan, anaknya, peserta didiknya masih terdata di sekolah lama. Nah, hal seperti itu mengakibatkan tidak ditemukannya NISN. Nah, jika sesuai, maka akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Silakan dilengkapi, lalu unggah dokumen kelengkapan. Unggah dokumen kelengkapan, lalu klik submit. Jika klik submit, maka akan muncul nama pesertanya di halaman selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tombol pada kolom aksi. Nah, untuk mengubah data, Bapak Ibu dapat mengklik icon pensil pada kolom aksi. Lalu jika ingin menghapus peserta, Bapak Ibu dapat mengklik icon tong berwarna merah di sini. Nah, untuk mengunggah karya, Bapak Ibu dapat melakukan klik icon kamera di sini. Jadi silakan klik icon kamera. Nah, masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini silakan masukkan link karyanya dari peserta. Nah, tolong ketika memasukkan link karyanya sudah sesuai dengan cara memasukkan link media. Jadi untuk cara masukkan link medianya ada di atas di sini. Nah, ketika masukkan juga pastikan sesuai dengan judul kolomnya. Misalnya di sini untuk gambar bercerita. Jadi kalau misalnya ini link PDF foto gambar hitam putih, maka yang dimasukkan adalah PDF gambar hitam putih. Jika sudah dimasukkan dan sesuai dengan cara masukkan link media, silakan klik submit. Nah, untuk kembali melihat apakah link karya dimasukkan sudah sesuai atau belum, silakan klik kembali icon kamera pada kolom aksi. Jika tampil seperti ini, atau yang diunggahnya bentuknya video dapat di-play, nah berarti link karya yang dimasukkan sudah sesuai. Nah, seperti itu untuk mendaftarkan peserta FLS 2N perorangan. Selanjutnya akan masuk untuk FLS 2N berkelompok.
untuk cabang lomba kelompok. Nah, sama seperti sebelumnya, tambah peserta, nanti akan pilih cabang lombanya terlebih dahulu. Setelah dipilih, maka akan masuk ke halaman ini, tambah grup. Di sini nama grupnya, jika ingin menggunakan nama sekolah silakan, atau mempunyai nama grup lain silakan masukkan, lalu pilih pembinanya, klik submit. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan di bawahnya. Nah, untuk ini langsung berwarna merah nama dari kelompoknya, karena ini berwarna merah karena anggota kelompok dari peserta ini belum ditambahkan atau masih kurang dari jumlah maksimal pesertanya. Klik nama pesertanya, lalu masuk ke halaman anggota. Nah, di halaman anggota dari peserta tersebut, silakan klik tambah peserta. Nah, dilakukan hal yang sama seperti lomba perorangan, masukkan NISN peserta didik yang ingin didaftarkan, lalu klik cari di sini. Jika sesuai, NISN-nya ditemukan, maka akan masuk halaman form peserta, silakan dilengkapi. Setelah itu, unggah dokumen kelengkapan. Nah, lalu berhasil didaftarkan. Jika semuanya sudah berhasil didaftarkan, maka warna dari nama pesertanya untuk cabang lomba kelompok berubah, tidak merah, dan pada kolom aksi, icon kameranya untuk mengunggah karyanya muncul. Nah, untuk mengunggah karyanya sama seperti yang lomba perorangan, diklik, lalu muncul kolom-kolom untuk memasukkan link karya. Jadi saya ulangi, harus dipastikan cara masukkan link karyanya sesuai dengan cara masukkan link media di sini. Di halaman selanjutnya. Nah, jika sudah, diklik submit. Klik submit. Nah, untuk melihat apakah link karya yang diunggah sudah dapat dilihat atau belum, di halaman selanjutnya, silakan klik kembali icon kameranya. Diklik, jika muncul seperti ini, dan dapat di-play, ditonton, nah ini sudah sesuai berarti link karya yang dimasukkan. Seperti itu, Mbak Maris, untuk registrasi FLS 2N. Oke, terima kasih Mas Angga untuk penjelasan untuk FLS 2N. Nah, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan juga dari sekolah, kami sampaikan bahwa untuk FLS 2N itu sebagai perwakilan kabupaten kota hanya 2 tim atau 2 peserta untuk tiap cabang lomba. Jadi mohon Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan melakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan perwakilan kabupaten kota yang akan didaftarkan kepada Pusat Prestasi Nasional. Nah, teman-teman semua sudah banyak yang bertanya terkait dengan mau PPT yang disampaikan oleh Kakak Angga tadi. Jadi, untuk link registrasi, panduan teknis, kemudian PPT tadi yang disampaikan, itu sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi, teman-teman semua boleh dilihat dulu chat yang telah dipin oleh Pusat Prestasi Nasional. Itu sudah ada link yang akan mengantarkan teman-teman semua ke laman Pusat Prestasi Nasional. Di dalamnya sudah ada link untuk registrasi, kemudian petunjuk teknis, kemudian surat-surat yang diperlukan dalam registrasi, dan juga paparan terkait dengan penjelasan registrasi tadi. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan penjelasan registrasi untuk O2SN. Silakan dilanjutkan, Mas Angga. Baik.
Ya, baik. Jadi masuk ke halaman selanjutnya. Sekarang kita akses halaman login dari O2SN. Nah, di sini saya asumsikan Bapak Ibu dari sekolah sudah melakukan praregistrasi dan sudah mempunyai akun untuk login di O2SN. Silakan masukkan email yang sudah didaftarkan di proses praregistrasi dan password yang dibuat, lalu klik sign in. Nah, di sini sama seperti lomba-lomba lainnya, mendaftarkan pelatih dan pembina terlebih dahulu. Klik O2SN, lalu klik submenu pembina atau pelatih, tambah data pembina. Sini silakan lengkapi datanya, lalu klik submit. Setelah itu kembali ke halaman O2SN, pilih provinsi, lalu klik tambah peserta. Klik tambah peserta, silakan masukkan NISN dari peserta didik yang ingin didaftarkan sebagai peserta, lalu klik cari. Jika ditemukan halaman peserta, di sini silakan lengkapi data dari peserta, lalu klik lanjut. Nah, di kolom kelengkapan ini, karena ada beberapa kelengkapan di halaman selanjutnya, nah, sini silakan unggah foto dan surat kelengkapan. Nah, silakan baca di juknis dokumen kelengkapan apa saja yang perlu diunggah. Nah, dokumen kelengkapan itu dibuat jadi satu dokumen, lalu diunggah di sini sebagai surat kelengkapan. Setelah itu, klik submit. Setelah klik submit, jika sesuai dan berhasil didaftarkan, maka peserta akan muncul. Nah, di sini ada beberapa icon pada kolom aksi. Pada kolom aksi ada beberapa icon. Jadi ada icon kamera seperti di FLS 2N untuk mengunggah video. Lalu ada icon unduh di sini, icon unduh atau panah ke bawah ini untuk mengunduh biodata. Lalu ada icon kartu. Icon kartu di sini untuk mengunduh dari ID card yang akan digunakan ketika pembuatan video. Nah, jadi silakan unduh terlebih dahulu ID card di sini untuk nanti pembuatan video. Nah, untuk mengunggah videonya silakan klik kamera. Nanti akan muncul. Nah, silakan masukkan sesuai dengan judul kolomnya. Jadi jika link penyisihan, masukkan video penyisihan untuk final, masukkan video untuk final. Jika sudah, klik submit. Jangan lupa ketika memasukkan linknya, sesuai dengan cara memasukkan link media. Klik submit. Setelah klik submit, untuk melihat kembali apakah video yang dimasukkan sudah sesuai atau belum, silahkan klik kembali icon kamera. Jika videonya dapat diputar, maka ini sudah sesuai cara masukkannya. Ya, seperti itu Kamaris untuk O2SN registrasi. Terima kasih Kakak Angga untuk penjelasannya terkait dengan sistem registrasi untuk lomba O2SN. Bapak dan Ibu dan teman-teman dari sekolah, kami sampaikan lagi bahwa untuk O2SN, untuk cabang lomba pencaksilat, itu 3 untuk putra dan 3 untuk putri untuk perwakilan kabupaten kota, dan juga untuk cabang lomba karate 2 putra dan 2 putri untuk perwakilan kabupaten kota. Jadi sekali lagi dari Dinas Pendidikan
pendidikan kabupaten kota harap melakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan peserta yang akan didaftarkan ke Pusat Prestasi Nasional. Nah, kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Adik-adik semua, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat YouTube. Kita akan membahas satu pertanyaan yang disampaikan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Rini Emilia Sari. Pada saat registrasi ada kendala NISN peserta tidak ditemukan. Apa yang perlu dilakukan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kakak Angga. Jadi apabila muncul NISN tidak ditemukan, jadi kemungkinan yang pertama itu adalah operator sekolah belum melakukan update